Gimana rakyatnya tidak capek? Rasanya kayak diperes mulu sama negara. Astagfirullahaladzim. Ya beginilah hidup di negara yang kaya sumber daya alam tapi masih haus akan pajak. Kita mau baca beritanya ini dari sumber Bushko. Frustasi diperas pajak sama oknum pemerintah. CEO GIM ini ingin pindah negara rasanya. Kita baca beritanya. Chris Anthony, CEO Toge Productions, menyatakan rencana untuk memindahkan operasional studionya ke luar negeri setelah mengaku mendapat tagihan pajak kurang bayar yang dinilainya tidak wajar. Melalui akun X pribadinya pada hari Rabu 25 Februari 2026, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap otoritas pajak yang dianggap menerapkan aturan secara sepihak terkait pembebanan biaya pengembangan GIM. Setelah 17 tahun berupaya membangun industri gym nasional, Chris menyebut harapannya terhadap dukungan regulasi dalam negeri kian memudar. Persoalan bermula ketika Toge Productions ditagih kekurangan pajak dengan alasan biaya gaji karyawan selama masa pengembangan GIM harus diamortisasi atau dikapitalisasi. Menurut Chris, studionya tidak pernah mengajukan kapitalisasi biaya pengembangan karena tidak memenuhi syarat akuntansi untuk itu. Ia juga mengingatkan pengembang lain agar mewaspadai interpretasi aturan yang dinilai bisa diberlakukan secara surut. Sebab praktik amortisasi berarti biaya produksi yang dibebankan bertahap sepanjang masa pakai produk yang berpotensi memicu tagihan pajak besar atas pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Ini lagi rame banget sih Kak, soal curhatan dari CEO GIM, Chris Anthony. Sedih banget ya Kak liatnya ya. Padahal dia ingin memajukan usahanya tapi kok susah bener di Indonesia ini. Sebenarnya kita tuh nggak kekurangan orang pintar, Wulan. Benar. Kita tuh tidak kekurangan SDM yang berkualitas, yang inovatif ya. Tapi kok negara itu kayak kelihatan ada anak bangsa sukses dikit tuh matanya langsung hijau. Morotin gitu, kayak harus banget gitu morotin gitu kan, nggak bisa gitu ngeliat orang wah duitnya ada nih porotin gitu. Padahal kan dia butuh effort untuk mengembangkan itu ya Wulan. Sedih nggak sih? Harusnya kalau misalkan emang ada yang berpotensi kita tuh usahakan dibenahi gitu kan Kak, disupport dengan baik. Ini malah pajaknya nih lumayan. Jadi sasaran empuk petugas-petugas pajak gitu kan. Jadi FYI nih, case dengan pajak atau bea cukai juga kerap dialami oleh Chris bersama perusahaannya Toge Production. Pernah kejadian soal piala yang dikenai cukai dan masih banyak lagi. Jadi ini memang kendala di Indonesia ini, di berbagai sektor ada aja tantangannya. Biasanya kalau misalkan di Indonesia itu kita nggak disupport nih, tapi nanti ketika kita udah dapet piala barulah kita diagung-agungkan, diakui ya kan, baru diklaim setelah kelihatan ada hasilnya gitu kan. Ya dan rasanya ini menjadi puncak kelelahan dia ya Kak, yang dia ungkapkan di dunia maya. Wajar sih, wajar banget gak sih Wulan? Kita sebagai anak muda, generasi penerus bangsa ini juga merasakan keprihatinan ya Wulan. Keprihatinan banget. Apalagi mungkin kalau misalnya aku sebagai dia, aku pun akan sama seperti itu, akan mencurahkan perasaanku di dunia maya. Iya, itu wajar kok, itu sangat wajar. Wajar banget. Oke, kita mau baca tweet dari Chris Anthony yang diunggah melalui platform X. Bisa dibaca Wulan? Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yang membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Production ke negara lain. Saya sudah berusaha memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun, tapi sepertinya harapan saya sudah pupus. I've tried my best. Kemudian ini tweet lebih lanjutnya, apabila ada studio game yang tiba-tiba ditodong kurang bayar dengan alasan biaya gaji karyawan selama development wajib diamortisasi. Padahal kalian tidak pernah melakukan atau memenuhi syarat untuk mengajukan kapitalisasi biaya development. Jangan mau. Kemudian ini ada komentar dari netizen. Oke, aku baca ya Kak. Dari Rizal Salmon, pindah aja bang, better Singapura or Vietnam. Bener banget sih. Emang kayaknya kita ini masih nyambung ya ke yang kemarin LPDP ini. Kenapa banyak orang-orang Indonesia nih pada pengen kabur? Harusnya ini jadi bahan untuk momen reflektif untuk pemerintah. Apa sih yang bikin generasi muda ini jengah gitu kan? Ada di negara ini gitu.
Kemudian ada komentar dari Muhammad_Afif, negara ini cuma mau duitnya aja. Buat apa? Ya buat mereka makin kaya lah. Ngapain mikirin rakyat menengah ke bawah? Bener sih, bener. ini tuh bener-bener curahan hati netizen ya dari kebanyakan kita ya. Ada dari Bersin NH, semua dipajakin, gaji segitu-gitu aja. Parah banget emang nih negara. Parah sih emang sih. Gaji gak naik-naik, Bener. pajak yang naik, ya ampun. pusing. Giliran gaji gaji kenaikan UMR itu per tahun tidak signifikan. Tapi giliran pajak nyamainnya sama negara maju ya kan. Padahal harga BBM kita, kemudian pajak kendaraan jauh di bawah negara-negara tetangga. Iya kan? Padahal negara-negara tetangga punya UMR itu jauh di atas kita. Emang Indonesia nih beneran ada nanti jalur masuk surga, pintunya tuh khusus warga WNI. Kemudian ada dari Rakyat Civil, ini nge-tag Pak Purbayayudi official. Begini mulu pegawai pajak mau sampai kapan Pak? Nah bener juga nih, semoga dengan nge-tag Pak Purbaya, stafnya ada yang baca kemudian menyampaikan ke Pak Purbaya sehingga aspirasi dari masyarakat tersampaikan. Bener banget. Karena udah banyak banget nih keresahan-keresahan masyarakat ya Kak. Meresahkan. Nih ada dari Agung_WDN, uang pajak larinya kemana? Lari terus tiap minggu. Oh iya, CFD pajaknya. Iya, CFD pajaknya. Nggak jadi infrastruktur tapi lari waktu bareng sama orang-orang CFD kali. Kemudian ini ada komentar netizen yang lain dari Najikok. Usaha anak bangsa dipajak sebesar-besarnya. Perusahaan digital Amrik mau dibebas pajak oleh Prabowo. Luar binasa sekali. Uhuy. Bener banget sih Kak. Kita yang malah dipajakin sama Amerika. Bener kan? Iya. Sedangkan ke rakyatnya malah wow besar-besaran. Amerikanya bisa melenggang bebas di sini, kitanya digorok Tanpa habis-habisan. pajak, kita ya? digorok habis-habisan. Ya, Wah. gila memang ya ampun. Sabar WNI. Nah silakan netizen ini bisa menilai sendirilah ya apa yang dilakukan pemerintah. Padahal ya beliau ini sudah membuat usaha GIM ini 17 tahun loh. Itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang sangat panjang dan ini tuh untuk Indonesia juga. Tapi apa mau dikata? Ya kan? Harusnya dikelola ya kan dengan baik. Disupport, Harusnya disupport iya. biar ada usaha-usaha baru yang timbul. Iya, jadi orang-orang nih generasi yang lain ini juga tidak takut untuk berkreasi karena ngerti kalau aku berkreasi aku akan disupport sama pemerintah. Dengan kayak gini orang-orang jadi takut untuk berinovasi. Bener banget. Ya udahlah Bang, pokoknya kalau bisa pindah ya pindah aja nggak apa-apa sih ya. Pokoknya kemana di tempat yang Anda bisa dihargai aja lah. Tapi FYI ya Kak, kayak Traveloka aja memindahkan kantor pusatnya di Singapura. Ya itu kalau nggak salah sih, trust issue kali ya Kak, bener nggak? Iya, trust issue ya. Kayaknya banyak sekali para pengusaha juga yang mau mengembangkan bisnisnya di Indonesia tapi tidak diiringi dengan support dari pemerintah gitu kan. Malah ya ada aja gitu direcokinnya ya pusing ya kan. Gimana mau kaya kalau kayak gitu. Oke, jangan sampai lah ya Kak, tagline kabur aja dulu tuh ada lagi di tahun 2026. Iya bener. Ya kalau yang mau kabur aja lah nggak apa-apa lah. Kalau menurut Sobat Visioner gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar dan Jangan jangan lupa lupa subscribe.